solusi yang mencairkan suasana di lapangan, iya, baik iya. frasa atau rasa. Siap. Mas Robi, Ini. penonton ini, wah ada dia rupanya, Iya. ada biawak itu. Aha. Karena HSE ini kita kan berbasis dakwah. Tapi Oke. kalau dari saya kesulitan adalah ketika manajemen tidak mendukung. Oke, salam safety untuk semua teman-teman di proyek. Kembali lagi dengan saya. Di podcast kali ini, saya sudah bersama rekan saya, Pak Agus Sugiono. Ya, apa kabar, Pak Agus? Baik, Mas Robi. Nah, oke. Mungkin di video kali ini kita perlu belajar banyak, teman-teman, dari Pak Agus, ya, dari beliau bagaimana struggle-nya untuk menjadi seorang safety profesional. Mungkin awalnya juga sama, kita perlu belajar dan segala macam. Nah, kita perlu belajar dari beliau nih, ilmu-ilmu dan tips-tipsnya. Dan buat teman-teman yang masih kuliah, masih mencari kerja, atau yang baru terjun ke dunia safety, nah perlu tonton ini. Oke, Pak Agus, terima kasih ini. Kita teman-teman udah ada ini sponsor dari beliau. Oke, Pak Agus, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih Pak Agus, bagaimana sih safety itu apa sih, dan gimana sih awalnya dulu Pak Agus memulai safety. Otomatis kan Pak Agus bukan real orang safety, tapi memang bisa terjun langsung ke dunia safety. Itu gimana ceritanya Pak Agus? Bisa dibagi ceritanya ke kita ini. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan semua yang ada di Mas Robi Firmansyah Channel ya, begitu. Bukan, Robi Saputra. Mas Robi Saputra Channel, YouTuber ini memberi suatu edukasi ya tentang bagaimana kita menjadi petugas safety, bagaimana kita caranya mengarahkan karyawan di lapangan, dan pasti kita akan menemukan suatu hambatan. Pertama kita kupas dulu lah teh pucuk inilah Mas Robi. Oh iya. Ini teh pucuk ini mungkin rekan-rekan yang ada di bandara ini sudah tahulah sejarahnya teh pucuk ini. Teh pucuk ini adalah solusi yang mencairkan suasana di lapangan, baik frasa atau rasa. Mas Robi. Ini. Karena selama ini rekan-rekan di lapangan ini selalu ketika kita terjadi suatu kebuntuan di lapangan, masalah di lapangan, sudah itu kasih teh pucuk selesai masalah. Sampai saya ini dibuat stiker sama Kak Ibnu itu. Oke. Mas Robi ada stikernya. Kasih teh pucuk. Kasih teh pucuk. Oke. Mungkin teman-teman di luar sana yang nggak tahu ya. Jadi Pak Agus ini di setiap waktu, kapanpun, ketika kita berdiskusi, ketika kita lagi ada koordinasi lah. Ini adalah salah satu cara beliau untuk men-treatment atau menjamu kita, supaya ketika kita berkoordinasi, membahas pekerjaan, itu tidak terlalu tegang dan tidak terlalu kaku ya. Jadi dicairkan oleh manisnya teh pucuk harum ya. Oke, Pak Agus, mungkin bisa diceritakan Pak Agus, gimana sih awalnya Pak Agus kok bisa jadi seorang safety itu, awalnya seperti apa Pak? Oke, baik Pak Robi, sebelum kita ulas, kita kerja yang ringan-ringan aja lah, yang santai. Saya perkenalkan dulu. Oke. Nama saya Agus Sugiono. Saya asli Surabaya. Dan saya hijrah ke Batam, Mas Robi. Karena Nabi pun menganjurkan jika kita kepingin merubah nasib kita, kita diharuskan berhijrah.
Wah, oke. Itu salah satunya. Iya. Sekitar tahun 2000 saya hijrah ke Batam dan memulai karir. Hmm. Dari memulai karir itu ya kita tidak langsung sebagai praktisi HSE. Oke. Kita jadi karyawan dulu di situ, jadi karyawan dan kita mengerjakan hal-hal yang berhubungan sama pekerjaan kita. Oke. Dengan banyaknya manpower, Nah, dengan banyaknya alat dan barang-barang material yang berupa logam ataupun barang berat yang bisa mencelakai kita. oke. Dan itu di situ saya betul-betul bersimpati sama petugas yang pakai baju merah dan Wah, merah. oke. Karena menurut pemikiran orang awam pada masa itu, Mas Robi, seorang petugas HSE itu menurut saya mempunyai suatu kelebihan gitu dalam tindakan ataupun pembicaraan dan solusinya di lapangan. Dari itu makanya saya berkawan sama beliau dan meminta arah-arahan bagaimana kita menjadi praktisi atau petugas daripada safety. Jadi pertama-tama kita Mas Robi, kita harus memahami dulu apa itu HSE. Wah, ini. Seperti seorang muslim Mas Robi, kita harus memahami apa itu rukun Islam. Oh iya. Supaya kita dapat rohnya Mas Robi. Oke. Kalau kita berbicara saya safety, saya petugas safety, saya HSE, tetapi kita tidak mengetahui apa sih itu HSE, itu kita tidak akan dapat rohnya. Seperti rukun Islam, pertama kita mengucapkan 2 syahadat. Habis itu kita sholat. Habis sholat kita zakat. Habis zakat kita puasa. Yang kelima adalah menunaikan haji jika kita mampu. Itu rohnya dulu kita dapat. HSE adalah Mas Robi, itu suatu manajemen risiko. Itu manajemen risiko yang berfokus pada pengelolaan, identifikasi, pencegahan, dan penanggulangan. Itu kita harus paham dulu rohnya di situ. Kalau kita sudah dapat rohnya, kita akan cara ininya mendidiknya di suatu perusahaan, kita harus memberi pelatihan dan suatu pengertian kepada karyawan bagaimana meminimalkan bahaya dan mengurangi resiko kecelakaan yang ada di perusahaan. Dan tentunya kita akan menghadapi beberapa karakter. Jadi sebelum kita lebih jauh nih Pak, tadi Pak Agus menyampaikan bahwa kita hijrah, ya kalau kita mau lebih baik kita harus hijrah. Dan juga Pak Agus di awalnya juga bukan atau belum terjun langsung ke dunia safety. Kalau boleh tahu nih Pak Agus, apa yang ngebuat Pak Agus untuk aku bisa jadi seorang praktisi K3. Di luar dari kita melihat bahwa petugas K3 itu penuh dengan tanggung jawab, terus wibawa yang lumayan tinggi dan dipandang lah di perusahaan. Sebelum dari itu pasti ada momen di mana aku pengen nih jadi itu. Nah, itu apa yang memicu Pak Agus untuk terjun langsung gitu? Baik Mas Robi, sebelumnya saya ini sebelum jadi HSE, saya ini memang bergerak di bidang macam sastra begitu Mas Robi. Jadi kita selalu menulis artikel, jadi kolumnis, menulis tentang isu-isu yang ada, ketimpangan yang ada kita saksikan. Jadi saya rasa saya mempunyai suatu kelebihan di situ. Karena HSE ini kita kan berbasis dakwah. Berbasis suatu komunikasi. Baik komunikasi visual, audio maupun audiovisual. Jadi seakan-akan kami mempunyai kelebihan di soft skill. Soft skillnya ini bagaimana
kita bisa cara penyampaiannya, Oke. cara pendekatannya, dan yang tidak kalah penting adalah cara bisa memutuskan masalah di lapangan, Mas Robi. Oke. Berangkat dari situ, kenapa sih saya tidak mencoba Oke. menjadi seorang praktisi HSE dengan belajar dari awal, Oke. mempelajari, dan nanti ujung-ujungnya kita memberi edukasi kepada karyawan yang ada ataupun karyawan di luar ataupun karyawan di dalam ataupun orang-orang yang kita dijumpai dalam suatu proyek yang menimbulkan suatu risiko. Oke. Tadi mungkin Pak Agus juga menyampaikan bahwa Pak Agus berawal dari hobi ya, Betul. hobi menulis, ya kan, terus suka menyampaikan sesuatu yang menurut Pak Agus itu benar dan tidak benar, ya. Betul. Jadi Pak Agus untuk supaya itu lebih tersalurkan, jadi Pak Agus memilih untuk menjadi praktisi K3. Justru ini kan berbeda Pak Agus. Di sastra dan di K3 itu kan berbeda. Hal yang perlu kita bahas dan hal yang perlu kita sampaikan jauh berbeda dengan apa yang Pak Agus mungkin sebelumnya lakukan, entah itu menulis dan segala macam. Ada kesulitan nggak Pak Agus untuk awal-awal ketika Pak Agus terjun langsung? Dan salah satu kesulitan itu pasti ada. Oke. Kesulitan kita cara penyampaiannya, terutama mengimplementasikan di lapangannya. Yeah. Apalagi ketika kita baru menjadi seorang HSE, perusahaan itu belum mempunyai prosedur bagaimana tentang HSE. Oke. Kita harus menyusun dulu di situ. Oke. Mengenalkan kepada karyawan ataupun kepada pimpinan. Tapi yang untuk hambatannya itu tidak ada aturan yang baku, kesulitan apa yang dihadapi di lapangan. Oke. Tetapi kalau dari saya, Mas Robi, kesulitan yang paling terbesar nih dari saya ya, kan tidak ada yang baku nih. Oke. Setiap orang kan berbeda-beda. Yeah. Tapi kalau dari saya kesulitan adalah ketika manajemen tidak mendukung. Oke. Kita menjadi seorang HSE. Dan cara penyampaiannya itu kita betul-betul harus berdoa, itu ada faktor berdoa itu. Oke. Bagaimana kita selesai sholat, kita menyampaikan doa kepada Tuhan kita ya. Ya Allah, berikanlah keteguhan hati dan penyampaian saya ini diterima oleh orang lain karena Allah itu selalu membolak-balikkan hati manusia. Oke. Itu kita harus yakini. Oke. Gimana caranya? Tadi Pak Agus sampaikan bahwa hal yang terberat ketika manajemen tidak mendukung. Ini pasti teman-teman di luar sana juga merasakan. Saya juga merasakan. Dan mungkin sering, apalagi di perusahaan-perusahaan yang notabene masih terlalu kecil dan hanya sekedar mengikuti aturan yang ada. Jadi ya yang penting ada safety aja. Nah, jadi untuk implementasinya ya banyak intervensi dari top manajemen atau bahkan dari project manajernya sendiri ketika di suatu project. Menanggapi hal tersebut Pak Agus, mungkin Pak Agus juga udah beberapa tahun atau beberapa lama mendapati kondisi-kondisi tersebut. Cara Pak Agus untuk ke manajemen nih, sebelum kita fokus ke pekerja, pasti kita fokus dulu memperbaiki manajemennya. Ketika manajemen sudah komit, pasti pekerja ikut berkomit. Nah, bagaimana caranya Pak Agus untuk ngebuat manajemen ini
setidaknya paling ya 70%, 80% mendukung apa yang Pak Agus terapkan dan plankan di proyeknya Pak Agus. Gimana Pak Agus? Iya, pertama-tama kan kita harus meyakinkan dulu kepada manajemen Oke. bahwa kita ini adalah suatu perpanjangan tangan dari pemerintah Oke. untuk menjadi praktisi HSE. Dan itu ada undang-undangnya bahwa setiap perusahaan lebih dari 100 orang yang menimbulkan bahaya itu ada wajib petugas HSE 1. Ya. Dan yang kedua, kita meyakinkan kepada staf yang ada, pimpinan yang ada, perusahaan, bahwa kita harus menjalin komunikasi yang baik. Dan kita meyakinkan bahwa kita ini loh perpanjangan tangan dari perusahaan ke karyawan dan perpanjangan tangan dari karyawan ke perusahaan. Jadi apa yang disampaikan oleh perusahaan kita sampaikan ke karyawan. Apa sih hak-hak perusahaan ketika memberikan suatu upah kepada karyawan, dan apa sih hak karyawan ketika mereka bekerja, kita sampaikan kepada perusahaan. Jadi balance Mas Robi. Begitu. Dan kita pun memberi edukasi juga tentang keselamatan kerja kepada karyawan, yang memberikan rasa aman dan rasa nyaman supaya dia bisa bekerja. Kalau rasa nyaman dan rasa aman ini sudah didapatkan oleh pekerja, otomatis pekerja akan memperoleh hasil yang diinginkan atau progres yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi begitu, Mas Robi, cara meyakinkannya. Jadi kita memang kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus disiplin, harus loyalitas waktu. Nah, itu yang terpenting, Mas Robi. Berarti menjadi role model ya, menjadi model utama untuk penerapan itu tersendiri. Jadi bukan hanya mengucapkan harus ini, harus melaksanakan ini dan mengikuti ini, tapi dari kita sendiri dulu harus mengimplementasikan itu supaya manajemen dan pekerja melihat bahwa itu memang harus dilaksanakan. Tapi kan ada kondisi di mana kita itu dihadapi oleh budget, Pak Gus. Karena memang Departemen HSE ini tidak menghasilkan uang, tapi justru menghabiskan uang. Sedangkan departemen lainnya, entah quality, entah construction, atau departemen-departemen lainnya, dia menghasilkan uang. Karena memang di suatu project adalah mereka yang bekerja. Kita hanya dibilang itu hanya sebagai tim support, ya, tim pembantu supaya pekerjaan teman-teman construction itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, gimana caranya Pak? Kita bisa menjalankan sistem kita, tapi kita juga tidak terlalu membebankan perusahaan. Karena ini perlu teman-teman lain juga tahu bahwa mungkin yang dipelajari di training atau mungkin di kuliah, di bangku kuliah, itu sangat jauh berbeda ketika kita sudah terjun langsung ke dunia aslinya HSE ini. Ini gimana caranya Bagus? Kita membagi dua ini supaya semuanya sama-sama berjalan. Oke, kita minum dulu teh pucuk ini. Supaya nggak terlalu ini nggak terlalu terlalu serius juga kali. Tegang ya. Terlalu tegang. Wah, ini manis juga ini. Ini bikin. Ini belum di-endorse teman-teman ya. Jadi ini kalau orang teh pucuk ada yang nonton, boleh lah ya. Mungkin bisa boleh lah, ataupun distributor yang nggak usah perusahaannya lah. Ataupun distributornya yang di wilayah Kediri lah ya. Iya, di wilayah Kediri boleh lah. Di bandara bisa nanti menghubungi Mas Robi sebagai sponsor. Oke. Jadi lumayan nih. Oke, Mas Robi, saya Mas Robi. Setiap perusahaan ya, kebanyakan ini yang dilema ini kan
petugas safety subkon sih. Oke. Banyak keluhan yang dikeluhkan tentang budget yang ada. Itu Oke. memang kita sadari kan. Kadang subkon ini nilai kontraknya nggak begitu besar. Oke. Ya kan, kita akan kendala dengan APD ya, APD yang ada ya. Tetapi yang Mas Robi tanyakan tadi, kita ini tidak menghasilkan kan begitu? Oke, ya. Tidak menghasilkan. Nah, ini perlu rekan-rekan yang lagi menonton. Bukan maksud kita menggurui ya, kita kan di sini kan tukar pendapat ya Mas Robi ya. Perlu kita meyakinkan kepada diri kita sendiri dan meyakinkan kepada pimpinan bahwasanya seorang praktisi ASE itu memang tidak masuk dalam kategori orang produksi dan tidak menghasilkan. Tetapi cara kerja kita ini tidak bisa diukur dengan oh ini progres ini udah nyampe sekian, tagihannya sekian. Progres ini udah mendekati sekian persen, tidak Mas Robi. Tidak bisa diukur. Pekerjaan HSE ini bisa diukur dengan minimalnya bahaya yang ada Mas Robi. Kita di bidang statistik ini, statistik kita ini menunjukkan bahwa tidak ada yang fatality begitu. Itu bisa kita yakinkan kepada diri kita sendiri dan kepada pimpinan kita. Bahwa kita ini bukan orang produksi, tapi pekerjaan kita ini bisa diukur dari statistik yang ada tentang kecelakaan. Itu saya kira keberhasilan daripada petugas ASE di perusahaan bisa diukur tentang itu Mas Robi. Yang kedua, Mas Robi tadi menanyakan masalah budget ya. Budget. Kita ini ya harus mengikuti APD yang ada, yang kita pakai di lapangan. Misalnya di industri berat seperti manufaktur dan bidang-bidang logam, yang logam berat. Jadi kita memang harus pengadaan APD itu wajib Mas Robi. Memang Mas Robi tadi menanyakan tentang budget yang ada. Ya paling enggak kita harus adalah untuk APD yang wajib itu. Karena APD yang wajib itu wajib kita pakai karena untuk di penanganan daripada risiko. Yang pertama adalah eliminasi, substitusi, habis itu penilaian risiko, habis itu administrasi, yang kelima adalah APD Mas. Jadi lah yang keempat ini kita ini dulu lah, paling enggak yang terakhir ini harus kita wujudkan, karena APD ini adalah langkah terakhir untuk meminimalkan bahaya, tetapi bukan menghilangkan risiko Mas Robi. Ini yang harus kita beri pengertian kepada karyawan lah yang ada, dan kita sampaikan bahasa yang baik kepada pimpinan-pimpinan yang ada di lapangan, terutama kepada mandor-mandor di lapangan ini Mas Robi. Karena orang lapangan ini 100% ini nggak takut sama HSE. HSE ini ibarat polisi Mas Robi di jalanan. Begitu polisi ini lewat, orang buru-buru pakai helm. Betul kan seperti itu kan? Begitu polisi ini sudah menjauh, mereka akan melepaskan helm. Makanya kita harus titik sasaran kita ini kepada mantor-mantor yang ada dulu. Kita membuat edukasi bagaimana tentang risiko bahaya yang ada, karena karyawan ini akan manut kepada mandornya. Begitu Mas Robi. Kalau dari saya nih. Berarti dengan kata lain adalah pekerja itu nurut dengan siapa dia bekerja yang membayar mereka. Jadi bukan karena kita, gitu ya? Ya, yang membayar sekalipun sebagai pimpinan lapangan. Begitu, itu analisa kami. Makanya kita harus memberi edukasi kepada mandor-mandor yang ada di lapangan. Terkadang kan yang pemula-pemula baru, yang petugas safety baru di lapangan ya, yang safety man, kita kan berangkat dari safety man dulu ya, itu safety officer dan lain-lain, tingkatan peringkat selanjutnya.
itu biasanya mereka ini akan merasa pekewo begitu. Oke. Wah, akan merasa masih belum mampu untuk komunikasi sama tingkatan level mandor aja masih belum. Bagaimana caranya bisa memberi suatu sugesti kepada mandor itu bahwa ini loh di Anda bekerja ini akan apa namanya, akan ada alat ataupun bahan yang bisa berbahaya. Di situ harus kita asah kemampuan kita untuk penyampaian. Tapi yang terpenting saya sampaikan di awal, Mas Robi, kita harus berdoa, ya Allah, berikanlah apa namanya penyampaian kita ini kepada orang lain bisa dimengerti, karena Allah ini kita yakin bisa membolak-balikkan hati manusia. Tadi di awal Pak Agus juga sampaikan kita mendapatkan rohnya dulu nih. Betul. Untuk menjadi seorang praktisi K3 itu kita butuh rohnya. Nah, bagaimana trik dan tipsnya untuk teman-teman adik-adik kita yang masih baru-baru nih Pak Agus, untuk bisa mendapatkan rohnya? Karena banyak yang junior kita yang ngobrol dengan saya kadang, atau bahkan yang dulunya departemen lain tiba-tiba dia mengambil training atau mengambil pelatihan dan terus jadi praktisi K3. Asalkan punya uang ya. Bisa jadi ya uang, gitu kan. Terus ditanya apa tujuannya? Tujuannya adalah, yang saya miris adalah, jadi safety itu enak. Cuman di jalan, tegur, marah, duit besar. Itu gimana tanggapan Pak Agus terhadap orang yang mengatakan atau yang tujuan dia menjadi praktisi K3 hanya karena itu, Pak Agus? Makanya saya selalu memberi edukasi ya kepada rekan-rekan yang di luar sana. Ada sih pertanyaan seperti itu ke saya, Mas. Oke. Tapi saya sampaikan dengan pandangan saya lah ya. Oke. Karena sebelum kita memasukin jadi praktisi di lapangan untuk ya berbaju merah, kita ini harus punya pengalaman dulu, Mas. Oke. Tidak bisa kita serta-merta mengambil sertifikasi ya. Oke. Saya selalu berbicara, you harus masuk jadi karyawan dan you harus jadi safety-man dulu. Oke. Paling enggak ya di atas 1 tahun lah. Oke. Ketika nanti kalian sudah mengetahui tentang regulasi yang ada, kita mempelajari tentang karakter perusahaan, kita mempelajari dengan karakter benda yang di lapangan, ataupun alat-alat yang di lapangan, dan bukan alat aja, mungkin alam pun bisa berbasis mencelakakan kita. Contohnya petir, angin, gelap, lembab dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajarin dulu. Yang terpenting adalah soft skill ini, Mas. Ya, karena menurut saya itu kita menjadi praktisi ASC ini 75% kita harus menguasai soft skill, dan 25% kita harus menguasai technical skill. Kalau technical skill ini kan di panduan-panduan kan sudah ada, Mas Robi, di buku-buku. Bagaimana caranya begini kan, caranya kita membuka pin apar, bagaimana caranya kita menyemprotkan apar, itu masuk dalam kategori technical skill. Soft skill ini saya selalu berbicara kepada rekan-rekan yang bertanya itu, kalian harus pelajari dulu komunikasi. Bagaimana ini berbicaranya, bro? Ada teman-teman yang seusia ataupun adik-adik kita kan bertanya seperti itu. Ya paling enggak kalian harus melatih diri kalian dulu berbicara kepada diri kalian sendiri. Bagaimana caranya? Bisa kalian menghadap kaca, berbicara, ataupun kalian berbicara di ruangan kosong. Tapi satu yang harus kalian pegang. Apa itu? Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan kedisiplinan. Itu yang penting, Mas Robi. Ini yang perlu teman-teman pahami, bahwa terkadang kita berbenturan dengan hal tersebut. Kadang supervisor itu lebih senior dari kita,
Mungkin pengalaman beliau udah 20 tahun bahkan 10 tahun di atas kita, dan kita baru terjun ke sana dan kita menyalahkan beliau. Ah, itu pasti ada benturan tuh, pasti ada benturan seperti itu. Tanggapannya Pak Agus, gimana caranya kita? Oh, mungkin dari soft skill kita berkomunikasi, meyakinkan Bapak ini bahwa ini yang benar. Tapi dari dari segi si supervisornya atau mandornya, mungkin dia punya pemikiran lain sesuai dengan experience yang beliau sudah pernah lewatin. Gimana caranya Pak Agus untuk supaya kita tetap bisa menjalankan tugas kita tanpa membatasi atau tanpa mengurangi masukan-masukan dari si mandor atau supervisor ini? Ya, baik Mas Robi. Kita ini biasanya kan hal seperti itu kan penemuannya kan di lapangan kan. Ya. Dan itu ada berhubungan dengan karyawan kita. Kalau karyawan lain kan adalah petugas lain kan. Oke. Kan gitu kan kita ini. Ada beberapa jenis karyawan yang memang harus kita pahami. Oke. Satu, karyawan yang memang tidak tahu tentang keselamatan kerja. Oke. Itu biasanya kita kasih tahu dan mereka ini mengerti. Oke. Kedua, ada karyawan yang mengerti tetapi pura-pura tidak tahu. Oke. Biasanya itu kita kasih saran, dia iya karena iya, tetapi tidak dia lakukan. Yang ketiga, ini ada jenis orang, ketika kita kasih tahu karyawan ini, dia akan berargumentasi, Pak, saya sudah bekerja di PT sebelah atau PT di seberang sana sudah 20 tahun, Pak. Dan pengalaman kita ini sudah melebihi. Apa kok Bapak tiba-tiba memberi ceramah, memberi edukasi, yang notabene Bapak mungkin jadi petugas ASC baru-baru aja, kira-kira begitu. Dan dia akan menempatkan dirinya ini sebagai kasta yang lebih tinggi, yang lebih pengalaman daripada ASC. Itu banyak itu. Pekerja-pekerja, tipe pekerja itu banyak. Bagaimana caranya kita mengedukasi? Gampang, Mas Robi. Tipe-tipe pekerja ini, Mas Robi, kalau saya bilang ini tipe orang tua. Tipe yang nomor 3 ini. Orang tua bukan berarti dia tua. Bisa saja dia masih di bawah kita. Pengalaman dia ini sangat panjang sekali. Perjalanan pekerjaannya itu mungkin dia ini bisa seorang nggak pernah pulang ya. Seperti saya. Jadi nanti di sana karena pekerja proyek ini kan pekerjaan nomaden, Mas. Berpindah-pindah. Wajar kalau dia menempatkan dirinya sebagai kasta yang betul berpengalaman. Karena gampang, Mas. Kita beri gambaran, misalkan di operator kren. Operator kren misalkan. Dia sudah tahu lah mana barang yang diangkat. Yang diangkatnya. Tapi ketika kita lifting ya, kita menemukan penemuan-penemuan. Misalkan landasan tanahnya yang memungkinkan tidak lembab ataupun ini kan, dia tidak menyadari. Oh bisa Pak, ini Pak kita angkat. Gampang aja Mas. Kita beri contoh dia, Pak, ini ada beberapa poin yang Bapak angkat ini, ada beberapa poin yang berbahaya, karena ini lembab. Kalau Bapak angkat nanti bisa lungging keren itu ataupun miring dan jatuh kan. Walaupun beban yang diangkat ini sudah sesuai, dia pasti dong sudah berargumen. Otomatis dimonitor daripada keren itu kan ada monitornya di dalam jangkauan bomnya dan beban yang diangkat sudah memadai. Tetapi dia tidak memperhatikan landasannya. Dia masih ngeyel. Gampang. Kasih dia arahan, Pak. Ini semua sudah betul, tetapi landasannya ini tidak memungkinkan, kita harus cover pakai plat misalnya, seperti itu. PT sebelah Pak, di PT sebelah, contohkan Mas Robi, di PT sebelah akan keren itu lungin dan jatuh karena landasan Pak. Kasih contoh di PT sebelah yang Mas Robi ketahui, kita sebagai praktisi ASC kan pasti dong menjumpai hal-hal yang di lapangan tentang insiden yang ada.
kita beri contoh tentang kecelakaan yang ada yang Oke. ditimbulkan oleh listrik yang tidak memadai. Oke. Gitu. Kita harus memberi contoh, Mas Robi. Oke. Kalau kita menghadapi karyawan karakternya seperti itu. Itu Oke. kalau saya bilang karakter tua itu. Karakter tua. Ya, begitu Mas Robi. Berarti Beri contoh. beri contoh sedikit menakut-nakuti. Ya, kita beri contoh yang sedikit real. Ya, oke. Real. Kan? Oke, tadi sempat kita mungkin teman-teman sudah sedikit menggarisbawahi bahwa banyak hal-hal yang tidak bisa kita tuliskan bahwa safety itu harus begini tidak terus ya. Berarti tidak semuanya itu ada out of the box, di luar dari apa yang kita pelajari, di luar dari apa yang kita tahu. Ya. Karena setiap permasalahan yang timbul di lapangan itu pasti berbeda-beda. Ya, proyek ini, proyek lain. Bahkan di proyek yang sama aja masalahnya bisa macam-macam, ya kan? Jadi kita perlu tameng sebanyak mungkin untuk penyelesaian tersebut. Kita juga tidak terlepas dari masalah internal dari tim, karena kita sebagai praktisi K3 juga mempunyai pemahaman dan sudut pandang yang berbeda. Pak Agus dengan saya mungkin sudut pandangnya juga berbeda. Gimana Pak Agus menanggapi bahwa ketika di satu lokasi terdapat permasalahan yang mungkin secara general umum kita tahu, tapi karena sudut pandang kita berbeda, ini pasti akan menjadi masalah untuk internal kita lah, sesama praktisi K3. Nah, menurut Pak Agus, gimana supaya kita juga bisa berkomunikasi baik dan setidaknya menyamakan persepsi ini? Oke, Pak Agus menyamakan persepsi dengan saya dan saya menyamakan persepsi dengan Pak Agus. Nah, ini caranya bagaimana Pak? Untuk mengajak teman-teman ini seperti ini. Ini sebetulnya sering terjadi. Ibarat polisi kena polisi. Oke. Kan gitu. Safety masih di-safety-in. Oke. Ini jelas praktek-praktek dan kejadian ini masih ada di lapangan. Kita sudah sama-sama baju merah, tetapi masih kita kena di-safety-in. Oke. Sama kok ibarat ini kita sudah petugas polisi masih kena tilang sama polisi. Masih kena tilang sama polisi. Itu pasti ada hubungan sebab dan akibat. Ada pelanggaran yang dia kerjakan. Kan begitu. Di sisi lain dia akan menegakkan undang-undang, di sisi lain membuat pelanggaran. Begitu juga kita baju merah ini Mas. Kita baju merah sering di-safety-in juga. Antara kita begitu. Dan cara penanganannya masalah pun mungkin berbeda-beda, kan begitu. Makanya kita harus kembali bagaimana cara penanggulangan risiko tadi. Kita harus kembali ke raw tadi. Keronya kita sebagai safety. Kalau terjadi itu, kita harus kembali ke penanggulangan risiko. Apa penanggulangan risiko? Ada 5 item, yaitu eliminasi, substitusi, yaitu rekayasa. Di rekayasa engineering-nya di sini. Nanti ketika misalkan terjadi stop kerja, itu kita kan ya harus cari solusinya. Bukan di stop kerja, tapi seorang ASN menyetop kerja tapi tidak dicari solusinya, itu sangat salah sekali. Itu menghambat suatu progres atau produksi yang ada. Dan di sini akan timbul pertentangan antara mandor lapangan, antara safety. Kita dikejar progres, makanya kita kembali ke rekayasa engineering tadi. Habis itu ya kita bagaimana cara penanggulangannya. Kita duduk bersama, kita pecahkan. Bagaimana bro, ini kamu stop pekerjaan. Misalkan nih ada pekerjaan panas di suatu ini nih, dinding ini ya. Tetapi di sebelahnya ini panel. Otomatis kalau ada di pekerjaan panas, panelnya pasti terbakar dong di situ. Jadi bagaimana caranya supaya tidak mengendingkan pekerjaan, tetapi pekerjaan ini bisa berlanjut. Kita protect dengan kain panas, ataupun di sebelahnya kita kasih fire man untuk ini
menyemprot air Ah, untuk apa namanya pendinginan daripada Pendinginan, pesawat ini supaya tidak pendinginan. mempengaruhi apa namanya listrik yang ada di sebelahnya. Oke. Itu kita diskusikan sama sakti yang ada. Jadi kita tidak timbul apa namanya kita tidak timbul pertengkaran atau ini. Kita kembalikan lagi kepada aturan yang ada itu, Mas Robi. Penanggulangan resiko itu tadi. Oke. Di situ Mas Robi. Saya kira kalau sesama petugas kita mengerti lah. Oke. Karena yang tidak mengerti ini karena tidak ada solusinya. Oke. Begitu Mas Robi.